Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pemirsa Radio FN Suara Sampang yang berbahagia, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini sebagaimana biasa Radio FM Suara Sampang ini bekerja sama dengan MUI Kabupaten Sampang dalam rangka yang dikemas dalam Lentera Hati, yaitu pengajian atau santapan rohani. Oleh karenanya, marilah kita mengharap ridho Allah. Mudah-mudahan kita diberi ilmu yang bermanfaat. Amin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, pagi hari ini telah hadir di tengah-tengah kita sebagai pemateri, yaitu Bapak Dr. Andes Kiai Haji Muhammad Su'ib MSI. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau mengambil tema yaitu larangan yang berat bagi orang-orang yang rakus atau tamak ini. Kepada beliau silakan Pak menyampaikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadratul mukarramin, para pemirsa Suara Sampang yang saya sangat hormati, tak putus-putus kita mengaturkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya. Khususnya sampai dengan detik ini kita masih dikaruniai panjang umur, ada barokah umur, kesehatan, sehingga kita dapat beraktivitas sehari-hari, baik di rumah maupun di luar rumah, maupun di kantor atau di tempat-tempat yang lain. Para pemirsa Suara Sampang yang saya sangat hormati, kita berpijak pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 77, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa bataghi fima taqallud daral akhirati wa la tansa nasibaka minad dunya. Ini sebetulnya harus menjadi pedoman hidup. Ayat ini pendek, tapi seharusnya kemana-mana ini harus terbawa. Ya di rumah dibawa ayat ini, ada di dapur ya dibawa, di tetangga dibawa, ya di kantor dibawa, di dalam segala aktivitas usaha dibawa, semua pekerjaan itu dibawa. Tuntutlah apa yang Allah berikan kepadamu untuk darul akhir, untuk akhirat. Jadi apa yang nikmat-nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, bentuk apa saja, itu dapatnya dan seharusnya dan sewajibnya itu untuk persiapan darul akhir, untuk akhirat. Jadi tujuan akhirnya di situ. Jadi apa itu harta, apa itu jabatan, apa itu pangkat, apa itu kesehatan, untuk darul akhir. Namun itu ada embel-embel di situ, wala tansah nasibaka minad dunya. Tapi kamu jangan lupa nasibmu di dunia. Jadi jangan lupa nasibmu di dunia ini berarti itu sambilan. Artinya misalnya tujuan kita mau ke Surabaya, tapi jangan lupa mampir di Bangkalan atau mampir di Belega. Ya, sama dengan ini. Jadi jangan lupa. Jadi nasib di dunia itu jangan lupa, tapi tujuan akhirnya nanti di akhirat. Jangan dibalik. Nah, karena kita kadang-kadang terbalik malah. Jadi yang dituntut itu dunia, yang akhiratnya sambil lalu. Sambil lalunya akhirat, dunianya yang dituntut. Terbalik. Yang dituntut itu oleh Allah itu akhirat. Jadi semua apa yang kita kerjakan di dunia ini, apa yang ada di kita, apa yang kita miliki, itu tujuan akhirnya itu akhirat.
Nah, hanya jangan lupa nasib di dunia karena kita hidup di dunia. Karena hidup dunia ini kan butuh dunia. Tidak dilarang ya Pak Kiai. Ya, tidak mencari dilarang. harta. Ya, dilarang. Boleh sebanyak-banyaknya Iya. untuk kepentingan dunianya, untuk memenuhi kebutuhan dirinya, kebutuhan keluarganya, ya, kebutuhan anak, kebutuhan semua, termasuk pendidikan, kebutuhan banyak, kebutuhan dunia ini, ya, papan, perumahan, di sandang, pangan, pakaian semua. Itu memang harus karena kita hidup di dunia. Namun semuanya ini muaranya nanti harus ke akhirat. Apa artinya hidup hanya sementara ini hanya untuk memenuhi tujuan yang sifatnya sementara. Itu tidak ada seujung kuku. Jadi itu hanya makan halatan, jangan lupa. Hanya dipesan jangan lupa. Bukan disuruh dituntut akhiratnya. Ini yang kadang-kadang kita terlupakan. Ayatnya pendek, tapi ini jadi pedoman hidup. Kalau ini jadi pedoman, ada di kantor. Oh iya, saya harus ada bekal, harus menjadi persiapan untuk akhirat. Insya Allah kerjanya itu akan jadi baik. Jadi apa saja, jadi pengusaha juga begitu, akan jadi baik pekerjaannya karena itu orientasinya akhirat. Kalau orientasinya dunia, itu dengan segala macam cara. Yang penting hasil, yang penting dapat, yang penting untung. Seharusnya sudah tidak bicara akhirat, apalagi tidak percaya akhirat, bahwa akhirat tidak ada. Buktinya sudah ribuan, jutaan, miliaran manusia mati, tidak ada beritanya. Ini apalagi itu tidak percaya akhirat. Jadi karena apa? Kalau sudah tidak percaya akhirat, itu semua orientasinya dalam aktivitas itu orientasinya keduniaan. Padahal kata Nabi, hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Cinta dunia itu pangkal segala kejahatan. Jadi pangkal segala kejahatan apa saja, bentuk apa saja, itu ada karena cinta dunia. Jadi ini kita harus hati-hati menjalani kehidupan ini, selalu dipegang ini. Jadi walau umpama tak ngerti atau tak bisa bahasa Arabnya, ya artinya saja. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya. Ini harus jadi pedoman terus. Kalau perlu ditulis, dibawa kemana-mana, itu ditulis, taruh di kantongnya. Jadi akhirat itu perintah Allah itu. Kalau merasa dirinya itu orang beriman. Tapi Pak Kiai, kadang-kadang gini, kalau sudah paham dengan ayat ini bahwa orang tamak, orang rakus itu kita ada dilarang, artinya tidak dalam agama itu tidak dianjurkan. Lalu dia itu menyatukan diri hanya ibadah, tidak memikirkan bagaimana orang yang semacam ini, sehingga melupakan keluarga dan semacamnya. Jadi tidak benar juga orang yang selalu untuk akhirat tapi nasib dunia ini kan perintah juga ini. Wala tansa. Jangan lupa nasibmu di dunia. Jadi bagaimana bisa beribadah dengan sempurna? Mau dari mana mau beli sarung, beli pakaian? Bagaimana bisa bertahan kita beribadah dengan tenang kalau tidak makan? Jadi ini harus ada keseimbangan. Tidak harus sama. Seimbang itu bukan berarti sama. Harus seimbang. Jadi kepentingan dunia ini terpenuhi karena latan sana, jangan lupa nasibmu di dunia ini. Jadi nasibaka dunia, jangan lupa. Jadi semuanya ini untuk, tapi orientasinya akhirnya nanti ke akhirat. Jadi beli kopiah, beli sajadah. Kalau perempuan beli mukannah ruku. Kemudian bagaimana puasanya harus berbuka, harus bersahur. Dari mana kalau tidak kerja? Jadi harus ada keseimbangan. Namun di situ dituntut nanti orientasinya itu ke akhirat, sehingga dalam urusan keduniaan ini akan jadi bersih.
akan tidak terkotori. Ya, karena selama ini apalagi akhir-akhir ini ya, Iya. kok ada saking serakahnya ya, saking rakusnya, kok ada seorang bupati punya penjara sendiri itu, jeruji besi itu. Di Sulawesi, Apa? Itu orang apa kayak itu? Orang seperti itu katanya pembinaan, memang pembinaan. Siapa yang nggak bilang penjara itu pembinaan? Ya, kan orang semua pegawai penjara bilang itu orang di penjara itu orang binaan, memang binaan. Buat jeruji besi. Tapi berarti itu ilegal ya? Iya, bukan hanya ilegal, ilegal itu ringan-ringan saja. Kalau ilegal itu serakah, tamak, rakus. Memang ada gini Pak Kiai, ini ada orang manusia, orang yang memang itu di apa pangkat dari Allah apa gimana itu, memang ada orang yang memang istilahnya warok, tidak mau kepada harta dunia Pak. Memang ada tingkatan atau pangkat semacam ini yang diberikan oleh Allah. Tidak ada orang seperti itu, tidak benar juga. Dia punya istri tahu enggak, istrinya diberi makan tahu enggak, diberi pakaian tahu enggak, punya anak tahu enggak, anaknya disekolahkan atau dipondokkan tahu enggak, dipendidikan tahu enggak, diberi makan tahu enggak, pakaian, itu banyak. Jadi tidak benar juga. Warok itu ada aturan, ada batasannya. Bukan warok, bukan anti dunia. Nabi itu tidak anti dunia, sahabat tidak anti dunia. Iya. Jadi tidak benar juga. Jadi warok bukan jangan diartikan tidak mau dunia. Kalau semuanya orang sedunia jadi warok anti dunia, ya sepi. Tidak ada kendaraan di jalan itu. Tidak ada bis, tidak ada truk, tidak ada mobil, tidak ada sepeda motor, tidak ada, sudah warok. Iya. Ada di rumah semua sendiri-sendiri. Memang ada ya Pak, itu orang yang tidak benar. Orang hilaf. Memang Ya, ada hilaf. mungkin orang hilaf. Ya, kalau dikatakan hilaf boleh. Iya. Hilaf itu berbeda. Jadi Iya. berbeda dengan tampil beda namanya itu. Bisa bedanya itu bisa positif, bisa negatif. Bisa Kalau itu negatif, negatif namanya. Jadi ini contoh-contoh saja, contoh kecil. Ada Nabi dilapori oleh Umar bin Khattab, wahai Rasulullah, di kampung saya itu ada orang yang sangat baik. Baiknya gimana? Dia itu tidak turun-turun dari masjid, dari sejadahnya itu Ibadat ya, terus. ya ibadah terus. Itu kata Umar bin Khattab. Kemudian Nabi bertanya, dia itu berpakaian ya? Iya berpakaian, masa telanjang? Dari mana pakaiannya? Ya dari orang kampung. Dia itu makan atau enggak? Sehari-hari ya makan. Dari mana makannya? Dari orang kampung. Ya urunan orang kampung itu gantian. Ya kalau gitu yang baik bukan dia, orang kampung yang baik. Yang baik. Itu tak soleh sosialnya. Jadi kesolehan sosialnya enggak ada. Itu enggak benar juga. Kalau semuanya jadi orang seperti itu, siapa yang memberi makan? Nanti kalau ada orang semuanya rata-rata satu kampung itu ibadah seperti itu semua, tidak ada yang kerja. Nanti kalau lapar dari mana? Saya lapar, ya juga saya lapar. Jangan menunggu. Saya perlu pakaian, saya juga perlu pakaian. Jangan menunggu dari orang. Iya. Kembangkan ekonomi pariwisata, agribisnis.